Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan membahas mengenai program atau kebijakan koloni luar angkasa yang digagas oleh Federasi, sebuah program pemerintah yang diyakini bertujuan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Kebijakan atau program koloni luar angkasa merupakan program yang dibentuk untuk menciptakan kehidupan baru di luar angkasa. Program ini diciptakan oleh Federasi, sebuah organisasi besar pemerintahan dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi dari bahaya-bahaya krisis secara global. Memburuknya kondisi lingkungan akibat polusi dan pencemaran yang disertai juga dengan meningkatnya populasi manusia yang sudah tidak lagi terkontrol mendorong terciptanya program koloni ini sebagai solusinya. Adanya program koloni ini membuat manusia tidak lagi bergantung pada bumi sebagai sumber kehidupan utamanya. Manusia mulai memanfaatkan sumber daya yang berasal dari luar bumi dan menciptakan kehidupan baru di sana. Dengan didorong kemajuan teknologi yang begitu pesat, manusia dapat menetap di luar angkasa dan bertumbuh di sana. Luar angkasa telah menjadi tanah kedua manusia untuk hidup. Secara sederhana, koloni luar angkasa merupakan sebuah habitat orbital yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup dengan jenis apapun, tak terkecuali manusia. Koloni dapat diibaratkan seperti tempat tinggal terestrial luar angkasa yang mana segala macam ekologi di dalamnya yang lengkap serta mandiri. Manusia tidak perlu khawatir akan kehidupan baru mereka. Semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi dalam satu tempat tersebut. Namun, dari manakah ide mengenai koloni luar angkasa itu tercipta? Dan apakah ini nyata? Oke, krisis lingkungan yang terjadi di dunia menuntut manusia untuk senantiasa berkembang dan berpikir, mencari solusi demi sebuah kehidupan. Manusia akan terus mencari cara bagaimana caranya agar mereka dapat survive dan bertahan hidup dengan berbagai kondisi ataupun situasi yang terus berubah. Sama halnya seperti ide mengenai koloni luar angkasa ini, manusia akan terus melakukan berbagai usaha untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Untuk itulah manusia mulai berpikir untuk membangun kehidupan baru di luar bumi. Dari situlah tercetuslah ide mengenai pembangunan koloni di luar angkasa atau space colony. Mungkin banyak yang berpikir bahwa ide semacam ini adalah ide gila di mana manusia dapat membangun sebuah tempat tinggal baru di luar angkasa. Namun ide gila semacam inilah yang tergambar dalam karya fiktif dari cerita Gundam. Koloni luar angkasa yang tergambar dalam cerita Gundam menunjukkan bagaimana ide gila tersebut seolah-olah benar-benar dapat diwujudkan ke dalam dunia nyata. Cerita Gundam menunjukkan juga bahwasannya ide mengenai koloni luar angkasa bukanlah hal yang konyol. Ide ini seolah-olah nyata dan manusia dengan berbagai kecanggihan teknologinya dapat mewujudkan itu semua. Iya, itu memang benar ada. Ide mengenai koloni ini sebenarnya adalah ide nyata yang benar-benar pernah terpikirkan oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia. Ide ini berawal dari seorang fisikawan asal Amerika bernama Gerard Kitchen O'Neill. O'Neill merupakan seorang pengajar ilmu fisika di salah satu universitas di Amerika Serikat. Ide ini didapatkannya selama ia mengajar murid-muridnya mengenai manfaat sains bagi kehidupan manusia. Hingga suatu saat, ia mempertanyakan sesuatu kepada murid-muridnya mengenai keterkaitan ilmu sains dengan perkembangan teknologi. Suatu saat, O'Neill bertanya sesuatu kepada murid-muridnya, apakah permukaan planet merupakan tempat yang layak untuk berkembangnya kemajuan teknologi? Banyak murid yang menjawab tidak atas pertanyaan tersebut. O'Neill pun akhirnya terpikir untuk memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk merancang sebuah bentuk struktur ruang dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa manusia semestinya dapat hidup di luar angkasa. Nah, atas tugas itu, dari sinilah ide mengenai koloni luar angkasa tercetus oleh O'Neill. Gagasan O'Neill ini kemudian mulai dikenal publik pada saat surat kabar New York Times menerbitkan gagasannya tersebut pada tahun 1974 yang dikenal sebagai O'Neill Colony. Gagasan dari O'Neill mengenai teori koloninya berhasil menarik perhatian masyarakat secara luas sebagai solusi atas ledakan peningkatan populasi dan penipisan sumber daya di bumi. Namun sayang, ide pembuatan koloni ini cukup sulit untuk direalisasikan pada saat itu, bahkan hingga sekarang. Mulai dari kendala biaya, ilmu pengetahuan yang belum mencukupi, serta kurang efektifnya ide ini jika diwujudkan, menjadi salah satu faktor penghambat terrealisasikannya ide ini.
Dalam idenya, O'Neill menciptakan 3 referensi desain dari ide koloninya yang dinamakannya sebagai island. 3 island atau desain koloninya ini memiliki karakteristik bentuk yang berbeda-beda. Island pertama menggambarkan koloni dengan bentuk bola yang dapat berputar. Lalu untuk island kedua kurang lebih sama namun memiliki ukuran diameter yang berbeda. Lalu island yang ketiga atau yang terakhir ialah koloni dengan bentuk silinder yang dikenal dengan nama O'Neill Cylinder. Bentuk inilah yang paling dikenal publik dan merupakan bentuk desain koloni luar angkasa yang dipakai ke dalam cerita Gundam, terutama dari garis waktu Universal Century. Organisasi pemerintahan fiktif yang diceritakan dalam Gundam, yaitu Federasi, menggunakan konsep semacam ini untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Namun, bagaimana program ini dapat dijalankan oleh Federasi? Nah, Federasi sebagai kekuatan politik terbesar di dunia yang tergambar dalam cerita Gundam benar-benar merealisasikan ide ini. Kemajuan teknologi yang benar-benar melesat jauh rupanya telah manusia manfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya ialah dengan menciptakan tempat tinggal buatan seperti kebijakan koloni yang digagas oleh Federasi ini, di mana miliaran orang dipaksa untuk bermigrasi ke sana. Koloni-koloni tersebut dikumpulkan menjadi satu ke dalam sebuah sisi atau site. Federasi membaginya menjadi 7 site atau 7 sisi dengan masing-masing site-nya terdiri dari 36 sampai 40 koloni. Dengan setiap koloninya terdapat puluhan juta penduduk di dalamnya. Artinya dalam satu site atau sisi terdiri dari kurang lebih miliaran penduduk di dalamnya. Ketujuh sisi tersebut ditempatkan ke dalam 5 titik gravitasi yang berbeda-beda yang disebut sebagai Lagrange Point atau titik Lagrange. Lagrange Point inilah yang membagi site-site tersebut ke dalam garis sejajar menurut hitungan astronomi. Jadi bisa diartikan sederhananya seperti ini. Ada 5 titik Lagrange yang diisi dengan 7 site. Artinya terdapat 1 titik Lagrange yang diisi lebih dari 1 site. Contoh saja set 2 dan set 5 yang berada pada titik Lagrange yang sama, yaitu Lagrange 4 atau L4. Ada juga set 1 dan set 6 yang berada pada titik Lagrange yang sama, yaitu Lagrange 5 atau L5. Namun ada juga dalam satu titik Lagrange hanya terdapat 1 set. Seperti saja contohnya set 3 yang berada pada Lagrange 2 atau L2, atau set 4 yang berada pada Lagrange 1 atau L1. Nah, lalu untuk letak koloni sendiri, koloni berada di dalam setiap site-site tersebut. Koloni dapat digambarkan seperti halnya wilayah atau daerah. Nah, kalau admin artikan, set itu seperti suatu wujud pemerintahan negara bagian dari federasi, sedangkan koloni merupakan bagian-bagian wilayah atau daerah yang dapat didefinisikan seperti provinsi. Karena itu dalam setiap site terdapat satu koloni yang dijadikan sebagai ibu kota. Adanya ibu kota, hal ini berarti juga setiap site juga memiliki sistem pemerintahnya masing-masing. Contohnya saja seperti site 3 yang nantinya bakal kita kenal dengan Republik Zeon, memiliki pemimpin yang dapat disetarakan seperti halnya Perdana Menteri. Pemimpin setiap site tersebut memiliki otoritas otonomi untuk mengurus daerahnya masing-masing. Namun pastinya tetap diawasi oleh federasi alias federasi tetap ikut campur tangan. Lalu apa saja 7 set tersebut dan bagaimana bentuk koloni di dalam set tersebut? Nah, set atau sisi dengan koloni merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Set terdiri dari 7 dengan masing-masing setnya diisi dengan berbagai koloni di dalamnya, seperti yang sudah admin jelasin tadi. Ketujuh set tersebut antara lain set pertama dinamakan Zan, set kedua dinamakan HT, set ketiga dinamakan Munsu, set keempat dinamakan Mur, set kelima dinamakan Lum, set keenam dinamakan Riyah, dan set yang ketujuh dinamakan Noah. Ketujuh set tersebut memiliki otonomi daerahnya masing-masing, namun masih terikat dengan aturan federasi. Di dalam set tersebut terdapat koloni yang merupakan tempat tinggal manusia selama di luar angkasa. Bentuk dari koloni dalam cerita Gundam terkhusus pada garis waktu Universal Century yang sedang saat ini kita bahas berbentuk semacam silinder. Bentuk ini diprakarsai oleh O'Neill seperti yang sudah admin jelaskan tadi sebelumnya. Bentuk silinder ini memiliki ukuran yang besar dengan replika kehidupan yang sama persis seperti di bumi. Ada pemukiman manusia beserta lokasi nama jalannya, ada juga pepohonan hingga sungai buatan. Manusia yang tinggal di sana seakan-akan benar-benar berada di bumi. Namun, bagaimana semuanya itu bisa serupa seperti keadaan di bumi?
Nah, kita tahu, teknologi yang digambarkan dalam cerita Gundam bukan lagi teknologi abal-abal yang kita gunakan seperti sekarang. Teknologi dalam cerita Gundam sudah melampaui peradaban yang kita tempati sekarang. Segalanya sudah serba teknologi. Maka dari itu, wajar saja jika keadaan yang terdapat di koloni dapat dibuat serupa dengan keadaan di bumi hanya dengan teknologi. Mereka dapat menciptakan segala gerak fisika yang sama persis dengan bumi. Contohnya saja seperti membuat gravitasi hingga matahari buatan. Segalanya sudah diatur dengan teknologi. Salah satu gambaran jelas tentang kehidupan di koloni ini bisa kita lihat dalam series Mobile Suit Gundam War in the Pocket dengan latar waktu UC0080 dengan lokasi berada di set 6. Dalam series tersebut digambarkan jelas bagaimana kehidupan di koloni kurang lebih sama seperti kehidupan di bumi. Oke, secara keseluruhan jika kita melihat teknologi yang ditampilkan di dalam cerita Gundam, terutama ide semacam koloni luar angkasa ini, admin jadi berpikir, jangan-jangan cerita Gundam ini adalah gambaran dunia kita sekarang di masa depan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah di masa mendatang nanti ide semacam koloni luar angkasa ini akan digunakan di kehidupan nyata? Jawab di komen ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!